Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah pasti mendapatkan banyak hikmah, banyak keberkahan dari Allah. Kira-kira ada tanda-tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah atau tidak? Tentu ada tanda-tandanya. Yang pertama, Allah memudahkan hamba tersebut untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan taat. Allah mendorong hamba tersebut, Allah menggerakkan hamba tersebut untuk menuju ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Hadir di majelis ilmu berarti pada saat itu Anda dicintai oleh Allah. Buka Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran berarti tanda Allah mencintaimu. Kalau sebaliknya Allah membencimu, Allah tidak akan menggerakkanmu menuju masjid. Kalau Allah membencimu akan membuat Anda benci kepada Al-Quran dan para penghafal Quran dan orang yang sering ke masjid. Betul? Betul? Maka kalau Anda ini selalu bertambah dalam ketaatan berarti tanda Allah mencintaimu. Dan orang-orang yang hatinya tergantung kepada masjid, seperti lampu berada di masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya seperti lampu terikat di dalam masjid. Lampu tidak kemana-mana, selalu berada di masjid. Maka kalau hati Anda terikat kepada masjid, selesai salat zuhur lihat jam, kapan salat asar. Selesai salat asar, kapan salat maghrib. Selesai sholat maghrib, kapan sholat isya? Selesai sholat isya, jam berapa saya bangun tahajud? Besok tanggal berapa Hijriyah? Saya mau puasa Senin, Kamis. Dan saya mau puasa Ayyamul Bid. Saya mau puasa hari Ashura. Saya mau puasa hari Arafah. Selalu dia wanti-wanti mencari waktu-waktu yang diridhai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah mencintaimu, Allah Jalla Jalaluhu akan mengirimkan kepada Anda teman-teman, sahabat yang mengantarkan Anda ke jalan yang diridhai Allah. Idza ahabballahu 'abdan arsala lahu suhbatas salihah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah Jalla Jalaluhu akan mengirimkan sahabat-sahabat yang baik untuk dekat dengan beliau sehingga dia mendekat kepada Allah. Dan mencintai orang saleh itu adalah syafaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari dari Anas bin Malik, orang yang datang bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'a?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi, "Wa madza a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kata beliau, "Saya tidak punya banyak amalan, mungkin yang wajib. Saya enggak punya amalan seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti sahabat yang besar, yang mulia yang lain. Kecuali illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Cinta kepada penghafal Quran, Anda akan bersama mereka. Ada hadis sanadnya lemah. Penghafal Quran akan memberi syafaat 10 orang. Kalau Anda benci kepada para penghafal Quran, maka mereka akan menentangmu di hari kiamat nanti. Al-Quran akan memberi syafaat untuk mereka karena mereka rajin baca Quran. Dalam Sahih Muslim, baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat berbagi syafaat kepada mereka yang rajin baca. Dalam Musnad Imam Ahmad, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Dan orang penghafal Quran itu adalah waliullah, para aulia. Siapa wali itu yang didekatkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, memusuhi dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku, dia akan diperangi oleh Allah. Kalau Anda sanggup, silahkan berhadapan dengan Allah. Orang penghafal Quran itu dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Al-Khattab, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat kaumnya, sebagian kaum yang memuliakan Al-Quran, para penghafal Quran, dan Allah akan merendahkan kaum yang lain yang merendahkan Al-Quran, syariat Islam, Al-Quran dan isinya
dan bahkan para penghafal Quran. Anda menentang para penghafal Quran, bagaimana Anda mendapatkan sahabat yang baik? Kalau kita keliru, bukan kita didukung, kita dibantu. Dia tidak bermaksud demikian. Maksudnya beliau begini begitu. Tidak, kalau salah bilang salah. Kalau punya teman yang baik, dia selalu menasihati kita kalau kita punya aib. Bukan apapun yang kita ucapkan itu benar. Kenapa para penghafal Quran itu waliullah? Karena dalam musnad Imam Ahmad, Nabi bersabda, Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Para penghafal Quran adalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Maka kita senang anak-anak kita hafiz Quran. Kenapa? Bangkit dari kubur semua orang lari memikirkan dari dirinya masing-masing. Surat Abasa wa Tawalla, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawmaidzin sya'nun yughni. Lari dari orang tua, istri, anak, masing-masing. Hanya satu yang bangkit dari kubur. Kita bangkit dari kubur, tidak ada bulan, tidak ada matahari, gelap gulita. Mereka bangkit dari kubur mencari kedua orang tuanya. Untuk apa? Itu hanya khusus para penghafal Quran. Maka jangan takut menjadi hafiz Quran. Tapi bukan sekedar hafiz. Baca, amalkan isi kandungan Al-Quran. Maka mereka akan berikan jubah kebesaran kepada orang tuanya. Mahkota dari cahaya yang lebih terang dibanding matahari. Orang tua mulai saat ini tanamkan hafalan Al-Quran dalam diri anakmu. Agar dia hafiz Quran dan berpenampilan. Bukan hanya lahirnya, bukan hanya luarnya. Indah, tetapi akhlaknya juga indah. Tingkah lakunya indah. Islamnya mulia. Dan dimanapun dia berada, dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita dicintai oleh Allah, Allah kirimkan sahabat-sahabat yang baik. Imam Asy-Syafi'i mengunjungi Imam Ahmad karena sakit. Kata Imam Syafi'i, ini guru. Mendatangi muridnya, beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. La'ali an anala bihim syafa'ah. Saya cinta orang saleh walaupun saya tidak termasuk mereka. Saya berharap dengan mencintai orang saleh mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Coba kalau kita benci orang-orang saleh, bagaimana mereka bisa memberi syafaat? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istakthiru minas salihina fa inna lahum syafa'ah. Banyak kenalan dengan orang-orang saleh karena mereka akan berbagi syafaat. Tidak akan melupakanmu di hari kiamat nanti. Kalau mereka masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, Allah akan menjauhi musibah dalam agamamu. Tidak akan tertimpa musibah dalam agamamu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau mendapatkan musibah beliau mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Umar ditanya, kenapa kau ucapkan alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, sedangkan ini musibah. Kata beliau, alhamdulillah ala annaha lam takun fi dini. Segala puji bagi Allah bahwa musibah ini tidak menyimpan urusan agamaku. Maka saya bersyukur, masih banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Itulah tanda Allah mencintai seorang hamba. Tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah memberikan pemahaman dalam agama. Hadis dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, hadis Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Akan tetap bodoh seumur hidupnya. Tidak faham fikih, tidak faham hadis, tidak faham Quran, tidak bisa ngaji. Itu orang yang dibenci oleh Allah. Anak kita pintar ngaji, pintar nyanyi, pintar joget. Itu membanggakan orang tua. Bagaimana kalau kita, anak-anak kita pintar ngaji, pintar baca Quran, pintar ketika mengimami orang dalam sholat, pintar ketika berdoa, pintar berikan pahala kepada orang tuanya. Tanda cinta seorang hamba kepada Allah, atau Allah cintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala memanfaatkan hamba tersebut dalam keadaan hal yang baik. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah idha ahabba abdan ista'malahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memberkerjakannya. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Allah memudahkan dia beramal saleh sehingga sebelum wafat dia beramal saleh. Maka dalam hadis riwayat Tabarani dalam kitab Al-Awsat dan Imam Ad-Dhiya, Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ada sebuah kisah bahwa Allah mencintai seorang hambanya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa yang tidak mengenal beliau? Sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, meriwayatkan 2000 hadis lebih dari Rasulullah.
Nama aslinya Abdullah atau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi. Nama gelar yang dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing karena berbuat baik sama kucing. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah datang kepada Rasulullah. Mengadu, ya Rasulullah, ibu saya masih dalam keadaan kafir, gak mau beliau masuk Islam. Ya Rasulullah, kepingin ibu saya itu masuk Islam. Doakan ibu saya Rasulullah masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW, Nabi mengangkat dua telapak tangannya mengatakan, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah, petunjukmu kepada ibunya Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah gembira, Rasulullah yang mendoakan ibuku pasti diijabah oleh Allah. Yakin mereka itu. Dengan doanya Rasulullah. Beliau lari ke rumahnya, bergembira dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah untuk ibunya. Baru ngetuk pintu, ibunya bertanya, man, siapa? Kata Sayyidina Abu Hurairah, Abu Hurairah. Kata ibunya dari dalam, belum bukain pintu. Wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keberkahan, itu artinya apa? Allah mencintainya. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah datang kepada Nabi, minta doa kepada kedua orang tuanya. Ingin diselamatkan, maka orang muslim itu tidak mau selamat sendiri. Se-RT, sekeluarga, se-RW, sekota, senegeri, seluruhnya. Kalau orang muslim begitu, bukan untuk membunuh orang, menghardik-hardik orang, menghina orang, bukan, tetapi menyelamatkan orang lain. Nabi SAW harisun alaikum. Akhir surat At-Taubah. Nabi menginginkan keselamatan buat kalian. Nabi dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik mengunjungi anak Yahudi yang dulu bekerja di rumah Nabi. Orang yang bilang umat Islam tidak toleransi. Ini gulam Yahudi, anak Yahudi kerja di rumah Nabi. Ada toleransi apa lebih dari itu? Yahudi kerja di rumah Nabi. Kemudian Rasulullah menjenguk anak tersebut, terjadi dialog sampai Rasulullah mengajak anak tersebut ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat syahadat. Lalu dia mengucapkannya, Nabi keluar dari rumahnya sambil Nabi pegang dadanya, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda tersebut dari api neraka jahanam. Sayyidina Abu Hurairah gembira. Rasulullah telah mendoakan ibuku, pasti ibuku selamat, pasti ibuku masuk Islam. Baru ketuk pintu, siapa? Abu Hurairah. Kata ibunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah saking gembiranya kembali lagi ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, ibuku udah masuk Islam. Ibuku baru mengucapkan syahadat. Allah mencintai ibuku sehingga beliau bisa mengucapkan syahadat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah senang dengan senangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah masih ada permintaan lagi. Tadi kan minta agar ibunya masuk Islam. Sekarang permintaan baru lagi. Ya Rasulullah, id'ullaha li ayyuhabbibani wa ummi ilal mu'minin. Ya Rasulullah, doakan saya dan ibu saya agar saya dan ibu saya dicintai orang beriman. Bayangkan, Nabi mendoakan beliau agar dicintai ibunya dan beliau oleh orang-orang beriman. Kata Sayyidina Abu Hurairah, tidak ada satupun orang yang bertemu denganku kecuali dia mencintai saya. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Saya limpahkan mahabbah, cinta dari aku kepadamu, wahai Musa, dalam surat Taha. Kata ulama, Nabi Musa siapapun berjumpa dengannya mencintainya, sehingga Fir'aun aja bisa mencintai anak yang pada saat itu harus membunuh semua anak laki-laki. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Musa, jatuh cinta kepadanya. Kenapa? Karena itu Allah mencintainya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Bayangkan kalau kita dicintai oleh Allah. Apa maunya Allah dari kita? Allah mau menyelamatkan kita. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak mau menyelamatkan diri. Bagaimana kita dicintai Allah? Kita masih diberi hidayah. Apabila Allah mencintaimu, maka Allah akan memberi hidayah petunjuk untukmu. Maka Anda dalam keadaan Islam. Apabila Allah mencintaimu, maka Allah akan mengujimu. Kenapa? Karena yang diuji adalah orang-orang dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dalam riwayat, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Wa yubtalal mar'u 'ala qadri dinih. Seorang mukmin itu akan diuji dengan sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau agamanya kuat, kalau imannya kuat,
Kalau Islamnya kuat, akan diberikan goncangan, akan diberikan ujian yang lebih besar. Maka ujian kita beda dengan saudara kita. Ujian saya beda dengan tetangga saya. Kenapa? Berarti kadar keimanan kita ini kecil dibanding orang-orang lain. Kadang-kadang kita lihat orang ujiannya, ya Allah besar betul. Coba kalau menimpa diri saya nggak kuat. Berarti iman kita masih lemah. Dan Nabi mengatakan, orang yang paling berat ujiannya para Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi Nuh mau menyelamatkan anaknya aja susah. Kata ulama, Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah. Kata ulama tafsir, minimal yang ngikut Nabi Nuh 7 orang. Maksimal pendapat ulama tafsir 80 orang. 950 tahun. Jangan orang 10 orang, 50 orang, tidak. Anaknya sendiri gak bisa diajak. Maka itu alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah. Masih kita diselamatkan oleh Allah. Kita dicintai oleh Allah. Allahumma inna nushhiduka anna nuhibbuk. Ya Allah, kami menyaksikanmu bahwa kami mencintaimu. Wa nuhibbu man yuhibbuk. Dan kami mencintai orang yang mencintaimu. Dan kami mencintai orang yang kau cintai. Kami mencintai amal saleh yang kau cintai Allah. Dan amal saleh yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Banyak orang-orang yang sudah sepuh. Ucapan perbuatannya, tingkah lakunya luar biasa. Dia tidak takut wafat su'ul khatimah. Karena dia tergoda oleh dunia. Kita doakan hidayah oleh Allah untuknya. Kalau tidak, biar cepat mati. Kenapa? Biar tidak lama-lama di dunia. Karena makin lama orang ahli maksiat di dunia, makin banyak dosanya. Semoga Allah wafatkan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua. Biar ucapan kita dipertimbangkan dahulu sebelum kita utarakan. Semoga kita wafat husnul khatimah dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riga. Ya Allah, ya Rabbana, Kau zat yang maha melihat ya Rabb. Kau zat yang maha menyaksikan ya Rabb. Kau zat yang maha mendengarkan ya Rabb. Saat ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Tangan ini hanya menadah kepada Zat-Mu yang maha mulia ya Rabb. Kepala ini hanya tunduk kepada kebesaran-Mu ya Rabb. Ya Allahu ya Rabbana, catatkan nama kami. Panggillah nama kami semua satu persatu ya Rabb. Sehingga kami keluar dari lisan Zat-Mu yang maha suci. Aku cinta kepada Fulan ibnil Fulan. Dan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Ya Allahu ya Rabbana, ya Rahman ya Rahim. Darimulah kami mengenal kasih sayang ya Rabb. Sayangilah kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Lindungilah bangsa kami ya Allah. Bukankah Kau yang berfirman di dalam Al-Quran, jikalau ditanya di mana kedudukanku, aku dekat dan aku akan mengabulkan permohonan mereka. Kami memohon kepadamu ya Rabb. Kami meminta hanya kepada kebesaran-Mu ya Rabb. Jikalau kami masuk ke dalam rumah orang-orang yang dermawan, maka tidak akan menolak doa kami. Kami telah berdoa ya Rabb, maka kabulkanlah doa kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.